Muibi. Ya. Cerita kali ini tuh terjadi pada tahun 2019. Pas lagi bulan puasa, pas awal-awal mulai bulan Ramadan. Oke. Nah, biasanya kan keluarga tuh ngumpul-ngumpul bareng gitu kan, bukber atau apa. Tapi kali ini gue mau ceritain tentang tradisi bukber keluarga seorang perempuan yang masih umur 17 tahun, dan dia tuh namanya Dina. Terus di bukber keluarganya kali ini berujung jadi bukber yang gak bisa dilupain sama Dina dan satu keluarganya. Jadi acara bukber keluarga Dina ini tuh biasanya di hari Minggu, dan bareng-bareng sama om, tante, dan beberapa sepupunya yang masih kecil. Dina itu tuh punya satu kakak perempuan, dan namanya itu Kak Ara. Selisih umur mereka sekitar 5 tahun, dan dia juga punya adik yang masih kecil sekitar umur 5 tahun. Udah tuh mereka satu keluarga bukber di hari Minggu itu. Dan setelah semua acara bukber selesai, si kakaknya Dina, si Kak Ara ini, karena dia tuh ngekos dan ada kerjaan, jadi dia tuh mau pulang dulu ke kosannya, nanti dia balik lagi ke rumah. Terus sisa keluarganya ya masih ngobrol-ngobrol di rumah si Dina ini. Nah, pas Dina ke ruang keluarga yang udah disiapin buat sholat raweh, si Dina nih ngeliat ada Kak Ara lagi kayak memangku adenya yang paling kecil itu. Padahal Muibi, kalau dilihat si adenya ini tuh gak mau dipangku, pengennya tuh main, tapi nggak tahu kenapa sih Kak Aranya ini tuh kayak kekeh memeluk si adiknya ini. Si Dina langsung nyapa Kak Ara, terus bilang, "Lah Kak, katanya mau pulang." Tapi didiemin aja tuh sama si Kak Ara, karena Kak Ara tuh sibuk melukin adiknya ini. Terus singkat cerita, abis itu mereka sholat raweh bareng tuh, tapi nggak semuanya ikut sholat. Yang ikut sholat tuh di situ cuma Dina, bapaknya Dina, om, sama adik sepupunya. Mereka sholat di ruang keluarga Dina yang lumayan gede lah ukurannya. Terus lanjutlah tuh mereka mulai sholat raweh sampai di rakaat terakhir Ada yang masuk tuh, buka pintu, ceklek. Terus ada yang ngomong, "Assalamualaikum." Pas mereka semua lagi sholat tuh, kedengarannya itu tuh kayak suaranya si Kak Ara. Tapi kan posisinya Dina tuh di syaf belakang kan yang perempuan. Jadi dia masih bisa ngeliat pandangan di sampingnya gitu loh pakai ekor mata. Nah, dia tuh ngeliat itu tuh kayaknya si Kak Ara. Dan kedengarannya suaranya juga suara Kak Ara. Terus setelah selesai sholat, si adik sepupunya Dina nanya, "Kak, tadi tuh Kak Ara ya?" Si Dina jawab, "Iya." Nah udah kan, terus si Dina ke depan lagi nih nyari si Kak Ara. Si Dina terus lanjut nanya-nanya lah ke sepupu-sepupunya yang di depan, "Kak Ara di mana ya?" Terus yang lain tuh kayak pada bingung gitu. Terus salah satu sepupunya Dina tuh jawab, "Hah, Kak Ara? Kak Ara kan gak ada, belum balik dia ke rumah." Terus si adik sepupunya Dina ini tuh bilang, "Orang tadi ada pas lagi sholat masuk ke rumah, gara-gara pas sholat tadi itu kan." Tapi tiba-tiba kakak sepupunya si Dina, ada namanya Kabira, dia tuh ngomong, "Pasti pakai baju merah ya?" Terus di situ Dina tuh mengiyakan karena emang beneran si Kak Ara dari bukber sampai pulang tuh pakai baju merah. Nah, akhirnya si Dina tuh nyari Kak Ara bareng adik sepupunya yang tadi itu. Dicarilah tuh mereka berdua keliling rumah, dan beneran gak ada hasilnya. Si Dina udah mulai kesel kan tuh. Terus akhirnya si Dina ngomong, "Ini Kak Ara ngumpet di mana ya?" Terus si sepupunya Dina yang kekeh bilang Kak Ara belum balik tuh nyaut, "Beneran gak ada Kak Ara, orang belum balik lagi." Nah karena si Dina gak percaya, akhirnya ditelepon nih si Kak Ara sama sepupunya ini. Terus ditelepon pakai video call, diangkat tuh teleponnya. Terus pas ditanya, "Kak Ara ada di mana?" Dijawab tuh sama Kak Ara, Muibi, "Aku masih di kosan nih, masih ngurus kerjaan dan gak balik ke rumah." Mampus. Dan iya bener si Kak Ara tuh nunjukin kayak dia tuh lagi kerja di kamar kosannya itu. Terus abis itu si Dina sama adik sepupu itu bener-bener matung, kaget banget. Karena kan mereka bener-bener ngeliat si Kak Ara dan ngedenger suaranya kan. Nah akhirnya si Dina nanya nih ke si Kabira ini sepupunya, "Kak, kok kakak tahu sih Kak Ara datang terus pakai baju merah lagi? Kan tadi orangnya aja belum balik lagi." Terus di situ Kabira tuh diem aja. Dan entah kenapa si Dina nih udah ngerti maksud dari Kabira diem itu tuh ngarahnya kemana. Langsung tuh akhirnya si Dina ceritain apa yang dia lihat tadi pas sholat ke keluarganya semuanya. Tapi keluarganya Dina tuh kayak gak percaya gitu Muibi. Akhirnya kayak jam 11 malaman, beberapa keluarga Dina tuh ada yang pulang, terus ada juga yang nginep kan. Nah lanjutlah si Dina di situ kayak ngobrol-ngobrol sama beberapa sepupunya. Dan di situ tuh pas banget ada si Kabira juga. Terus tiba-tiba Muibi, Dina tuh gak sengaja dengar si Kabira tuh ngomong sama sepupunya. Dia tuh kayak ngomong kayak mau masuk nih dia.
Terus si sepupunya tuh ngomong, kuat nggak kamu? Nah dijawab lah, kuat tapi jagain aja. Kalau dia udah macem-macem panggilin bapak ya. Anjir, serem banget. Nah si Dina yang lagi nguping sambil ngeliatin mereka kan kayak ngeliatnya tuh udah jadi kayak beda gitu kan. Terus tiba-tiba tuh si Kabira postur tubuhnya udah jadi beda. Dina bilang tuh ke sepupunya, ini bukan Kabira ya? Sepupunya cuma ngangguk doang. Terus tiba-tiba si Kabira ini tuh ketawa creepy banget. Terus dia langsung natap ke Dina, ke depan mukanya Dina. Terus dia ngomong gini, kamu tadi lihat aku ya? Oh shit. Langsung ketawa-tawa kayak sosok kuntilanak gitu loh. Asli. Di situ Dina tuh langsung merinding. Di dalam hatinya si Dina tuh kayak, jadi beneran yang dia lihat tadi tuh bukan Kara, tapi sosok kayak masuk ke badannya Kabira dan menyerupai si Kara itu. Wow. Sosok ini tuh nyeremin banget Muhyiddin. Sosok kayak masuk ke Kabira ini tuh kayaknya kuntilanak. Dan kalau ditanya, kepalanya tuh sambil dimiring-miringin ke kanan, ke kiri. Aduh anjing. Kanan, kiri, berbagai gitu terus. Akhirnya ada sepupu Dina tuh masuk ke dalam manggilin bapaknya Dina dan yang lain. Dan pas yang lain masuk, sosok ini tuh diajak komunikasi gitu sama si bapaknya Dina. Karena emang mereka sekeluarga Muibi, emang ada turunan kayak gitu. Jadi bener-bener bisa ngelihat makhluk gaib gitu loh. Nah selama sosok ini diajak komunikasi, sosok ini tuh kayak bener-bener ngeyel banget loh. Yang kayak kalau ditanya, cuma jawabannya cek-cekan, kepalanya kanan kiri doang. Pokoknya gak pernah serius gitu lah jawabnya. Iya, susah diajak bersama lah ya. Iya bener. Akhirnya karena bapaknya ngelihat dia kayak gini, dipaksa keluar kan tuh sosok kuntilanaknya ini. Dan dicari tahu nih kira-kira kenapa dia mau masuk. Ternyata jawabannya itu Muibi, si sosok kuntilanaknya ini tuh emang ngelewatin rumahnya si Dina. Tapi karena dia lihat ada anak kecil di rumahnya si Dina, si adenya Dina itu, dia jadi tertarik mau ngajak dan ngebawa anak kecil itu. Jadi kayak mau diculik gitu loh. Anjir. Akhirnya bener-bener dipaksa keluar dari badannya si Kabira. Berhasil tuh sosok ini keluar. Terus mereka semua bener-bener langsung masuk ke dalam rumah dan gak keluar rumah lagi. Tapi gak sampai situ aja Muhyiddin. Si sosok kuntilanak ini tuh masih terus gangguin. Jadi pas keluarga Dina lagi nonton TV di ruang tamu, sosok ini tuh mainin pintu kamar bapak Dina berkali-kali. Kayak dimainin gagang pintunya, bener-bener kretek. Terus sampai bapaknya Dina tuh harus teriak, jangan ganggu. Tapi singkat cerita, pas di tengah malam, Dina tuh lagi begadang sama sepupu-sepupunya yang nginep. Terus tiba-tiba adanya tuh nangis di kamar. Langsung disamperin lah sama si Dina. Dicoba ditenangin, tapi adanya Dina tuh tetap ketakutan sambil nunjuk-nunjuk gitu. Kayak, itu takut, sambil nangis. Terus dia nunjuk kayak ke jendela gitu loh Muibi. Nah pas Dina lihat, di luar tuh ada sosok kuntilanak yang tadi ternyata. Kepalanya lagi miring kanan, miring kiri, sambil nyengir ngeliatin adanya si Dina ini. Wah gila. Di situ si Dina tuh udah lemes banget. Akhirnya dia langsung manggil bapaknya dan yang lain. Langsung lah didoain di situ, semuanya bareng-bareng baca ayat Al-Quran. Pokoknya tuh keadaan tuh lumayan parah banget lah. Keadaan kayak gini tuh kayak lumayan lama banget nih kejadiannya. Dan sosok kuntilanak ini tuh gak mau pergi. Jadi dia tuh bener-bener cekikikan dan ganggu dengan kayak goyang-goyangin jendelanya terus. Nah setelah terus dibacain, akhirnya si sosok kuntilanak nih mau pergi juga tuh Muibi. Terus yang tadinya mereka semua tidurnya misah-misah, sekarang malah ngumpul semua rame-rame di ruang keluarga. Ya iyalah anjir, karena kayak lo diteror di rumah lo sendiri, ada sosok kuntilanak itu ya pasti kalau mencam-mencam ngeri kan Bi. Itu chaos banget, itu bener-bener teror sih. Asli. Satu keluarga besar bahkan ya. Jadi cerita kali ini dari security sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Kejadian ini sekitar tahun 2014. Kita sebut aja security ini namanya Anto, umurnya sekitar 37 tahun. Anto itu hitungannya adalah security baru di rumah sakit ini. Ya kira-kira dia udah kerja di situ sekitar setahunan. Jadi sistem jaga di security rumah sakit ini tuh ada yang jaga di depan, jaga per lantai, sama tempat-tempat lainnya lah. Karena di rolling terus, kebetulan pada saat itu Anto tuh lagi kedapetan shift jaga malam. Seharusnya dia jaga bareng sama temennya namanya Arif. Mereka akan jaga 2 lantai tuh pada saat itu. Letaknya di lantai 4 sama 5. Tapi di malam itu tuh Arif izin, jadi gak bisa jaga. Dan akhirnya mengharuskan si Anto nih jaga sendirian di 2 lantai itu. Jadi paling si Anto bakal bolak-balik ke setiap lantai. Lantai 4 sama 5.
Nah sekitar jam 10 malam, Anto mulailah jaga. Dia mulai dari ngelihat data pasien malam itu. Pokoknya sesuai mekanisme dari rumah sakit itulah. Kayak di ruang ICU itu ada berapa orang, keluarga yang nunggu ada berapa, dan lain-lain. Setelah dapat semua datanya, dia langsung jaga ke lantai 4. Nah sekitar jam 11 malam, pas banget ada OB lewat di lantai 4 tempat dia jaga. Dan kebetulan si Anto ini tuh lagi ngantuk banget. Dia nitip lah kopi ke si OB ini, minta tolong banget dibikinin kopi hitam panas. Terus gak kerasa nih, udah sejam nunggu, kopinya si Anto tuh gak datang-datang. Si Anto mulai gelisah lah, karena ngantuk banget kan dia. Dan itu udah jam 12 malam posisinya. Dia mau turun ke bawah juga gak enak, karena gak ada Arif yang bisa gantiin dia jaga sebentar kan. Akhirnya Anto jalan-jalan lah di lorong, niatnya biar ngilangin ngantuk juga. Tapi pas dia lagi jalan di lorong, tiba-tiba dari ujung lorong tuh ada perempuan cantik banget pakai baju perawat, lagi jalan ke arah Anto sambil bawa gelas kopi. Jadi kayak papasan itu ya? Iya benar Moy. Anto berhenti terus langsung ngeliatin perempuan ini. Tapi perempuan ini tuh jalan aja lurus ngelewatin Anto, terus naruh kopinya di atas meja Anto, terus bilang, "Kopinya mas." Anto tuh di situ benar-benar cuma bisa diem aja, kayak matung gitu loh. Saking dia tuh sebenarnya nggak tahu kalau ada perawat secantik itu. Dia lebih ketakjub gitu Moy Bi. Karena penasaran banget, Anto tuh sampai nungguin OB yang tadi lewat ke lantai 4. Ya karena logikanya kan pasti dititipin kan sama OB ini ke perawat cantik itu. Sampai akhirnya kira-kira jam 2 pagi, OB-nya tuh baru muncul bawa kopi. Terus bilang ke Anto, "Mas maaf ya lama, tadi saya bersihin ruangan yang ketumpahan kopi dulu." Terus Anto kan bingung ya, nanyalah dia, "Lah ini tadi ada perawat cakep banget ngasih kopi panas, udah habis nih kopinya, lihat aja." Terus ditanya lagi sama Anto, "Ada perawat baru ya?" Ngedengar itu OB-nya tuh bingung banget. Dia cuma bisa jawab, "Gak tahu sih ya mas, saya gak nitip siapa-siapa kok buat bikinin kopi si emas." Pas lagi ngobrol begitu, tiba-tiba obrolan tuh keputus karena ada telepon masuk. Katanya tuh ada pasien meninggal di jam 2 malam di lantai 5. Berarti itu tuh lantai atas tempat yang harusnya dijaga Anto juga kan. Akhirnya langsung siap-siap lah sesuai protokol rumah sakit, yang mengharuskan jenazah itu tuh kalau mau dibawa ke lantai bawah harus didampingin sama security yang jaga. Sebelum naik ke atas, ke lantai 5, Anto ke toilet dulu buat buang air kecil sama cuci muka. Karena kan dia emang tadi tuh ngantuk banget. Nah terus karena Anto jaga di lantai 4 dan jenazahnya di lantai 5, akhirnya dia naiklah ke lantai 5 pakai lift. Pas pintu liftnya kebuka, itu tuh udah ada kereta jenazahnya gitu di depan lift Moy Bi. Tapi pas Anto ngeliat kanan kiri tuh gak ada siapa-siapa. Dia mau nanya ke perawat juga posisinya di situ tuh gak ada perawat. Jadi cuman kerandanya doang gitu? Kerandanya doang Moy. Tapi ada mayatnya? Ada. Wow. Akhirnya Anto ngedorong kereta itu untuk masuk ke lift. Dia mencet tombol liftnya. Begitu pintu liftnya kebuka, dia langsung masuklah sambil dorong kereta jenazah ini. Walaupun sebenarnya dalam hati Anto tuh juga bingung, kayak petugas yang lain kemana ya. Soalnya biasanya kan selalu ada yang dampingin dia kan. Tapi karena takut jenazah udah ditunggu di ruang jenazah, jadi Anto inisiatif lah ngebawa jenazah ini ke lantai bawah. Pas udah sampai di bawah, lanjut tuh didorong Anto ke kamar jenazah. Pas udah ditaruh Anto di kamar jenazah, Anto mau nyarilah petugas jenazahnya ini. Karena biasanya yang jaga di kamar jenazah tuh ada 2 Moy. Ada dokter sama satu lagi petugasnya, kayak yang dampingin dokter gitu. Nah mereka berdua tuh ada ruangannya sendiri. Jadi di dalam kamar jenazah itu tuh ada bilik. Nah mereka tuh di balik biliknya itu tempat dokter sama petugasnya. Kayak semacam tempat duduk-duduk istirahat, sama ada TV-nya juga di situ buat nonton. Tapi setelah dicari-cari Anto ke ruang jenazah, ke ruangan tempat dokter sama penjaga itu, bener-bener gak ada tanda-tanda dari mereka. Akhirnya karena Anto ngerasa pengantaran jenazah ini juga salah satu tanggung jawab dia bener-bener nungguin sampai ada petugas yang datang. Ibaratnya tuh biar kayak serat terima gitu kan. Terus dia nungguinnya di kamar jenazahnya? Iya, tapi di biliknya itu Moy, sambil nonton TV. Terus pas Anto lagi asik nonton TV, tiba-tiba tuh bulu kuduknya Anto ini tuh naik. Dia merinding banget, kayak dia tuh ngerasa ada yang niup dia dari belakang gitu Moy Bi. Terus langsung lah Anto nengok ke arah jenazah yang tadi diantar, buat mastiin kan. Pas dia nengok, ya masih ada kereta jenazahnya. Tapi karena mau mastiin lagi, Anto akhirnya jalanlah ke kereta jenazahnya. Ya karena sebenarnya Anto juga agak takut.
Jadi dia sambil nelfon petugas yang jaga di lantai 5. Dia tuh mau mastiin kemana sih orang-orang yang di ruang jenazah. Nah pas teleponnya masih belum diangkat, Anto sambil berusaha buka kereta jenazahnya ini, kayak mau mastiin kalau ini tuh ada isinya kan. Dibuka pelan-pelan lah sama Anto, karena kan besi gitu ya. Akhirnya dia ngintip pelan-pelan. Pas udah kebuka dikit, Anto tuh ngeliat isi kereta jenazah ini tuh perempuan cantik yang ngasih dia kopi tadi. Nah pas teleponnya pas ngeliat itu, Anto tuh kaget banget. Dia langsung jalan cepet keluar dari ruang jenazahnya. Dia bener-bener nelfonin petugas itu terus-terusan. Dan begitu diangkat, kata petugas lantai 5 itu, dia tuh bahkan gak tahu kalau ada jenazah. Dan mau dicek dulu lah sama si petugas ini yang di lantai 5. Habis itu Anto ngomong kalau jenazah ini tuh udah dibawa turun sama dia, udah ada di ruang jenazah. Sambil dia nelfon, sambil ngeliat lah ke arah ruang jenazah, buat mastiin kalau kereta jenazah ini tuh masih ada kan. Dan ternyata masih ada, bener. Karena makin lama Anto tuh ngerasa kayak dia tuh makin merinding gitu loh, karena udah ngeliat kalau sosok perempuan ini tuh yang dilihat tadi kan. Iya benar. Akhirnya sekitar 10 menit Anto nunggu di depan. Gak lama datanglah petugas kamar jenazah ini. Ditanya langsung sama petugasnya, Mas Anto ada apa? Nyari cemilan? Terus dijawab sama Anto, lah kok nyari cemilan? Ini saya gak habis nganter jenazah. Si petugasnya ini tuh kaget, terus bilang, lah jenazah yang mana? Terus Anto tuh langsung jawab, yang lantai 5. Petugas ini tuh bener-bener bingung banget di situ. Terus dia tuh bilang, lantai 5-nya yang mana? Nah terus pas Anto nengok ke belakang buat nunjukin kereta jenazahnya itu, ternyata itu kereta jenazah tuh udah gak ada. Bener-bener tempat dia taruh kereta jenazah tadi tuh kosong. Jadi gak cuman mayatnya doang hilang, tapi kerandanya juga gak ada. Gak ada, Bi. Oh shit. Jujur Anto di situ shock banget. Dan jadi heboh banget lah satu rumah sakit pada hari itu. Akhirnya karena semuanya penasaran, diceklah ke CCTV rumah sakit itu. Ternyata Moebi, emang bener ada kematian, tapi itu tadi sore, bukan jam 2 pagi. Dan dari hasil CCTV itu adalah Anto tuh emang beneran ke lantai 5. Dia juga ngedorong, tapi yang didorong tuh gak ada. Sampai dia ke lantai bawah menuju ruang jenazah, juga postur tangan dan tubuhnya dia tuh kayak ngebawa kereta jenazah. Fuck. Jadi kayak di CCTV itu kelihatannya seakan-akan Pak Anto ini ngedorong keranda mayat, tapi ya kayak main-main doang gitu. Iya bener. Wah anjrit. Dan semenjak hari itu Moebi, Anto tuh jadi trauma banget. Dan langsung ada lah peraturan di rumah sakit itu, kalau bawa jenazah harus ada persetujuan, dan yang bawa turun tuh harus petugasnya. Tapi pas pengambilan jenazah ya tetap harus didampingin security. Anjing, bener-bener banyak banget ya cerita-cerita dari penjaga dalam rumah sakit tuh yang pasti ada aja gitu loh. Kejadian-kejadiannya kayak gue mikir, misalnya lu Bi, sekolah tuh emang tempatnya rame kan, dan emang ada cerita mistisnya, ada cerita horornya kan. Gue juga, gue ada cerita tentang komplek pun juga. Ini aku ini umi yang ngomongnya